love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sumek Lovers dimanapun Anda berada ya. Ditemani suaranya Bung Freddy Albertio tentunya untuk edisi siar di Rabu 1 Juni 2022. Dan bertepatan dengan hari ini ya, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan di siang hari ini juga Bung Freddy tentunya nggak sendirian, sudah ada narasumber tentunya yang akan mengisi bincang-bincang siang kita di edisi hari ini dengan mengangkat tema peran penting remaja masjid dalam membentuk karakter diri yang Pancasilais atau yang mengandung nilai-nilai Pancasila ya. Kita sapa dulu untuk narasumber kita pada siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya, dengan siapa gerangan ini? Oke, saya dari Panji Al Islami. Saya di sini mewakili dari Forum Irma Kecamatan Banyusin 3. Ya, insya Allah akan mengisi wejangan hangat tentang Hari Pancasila. Hari Pancasila ya. Nah, yang mana nih Sumek Lovers ya? Jangan sampai kalian nggak tahu Pancasila itu cuma tahu di tagnya itu cuma tahu ada 5 sila ya. Nah, sesuai dengan namanya itu Pancasila ya, Bang Panji ya. Dan di sini ternyata Pancasila ini memiliki nilai-nilai atau karakter dalam membentuk diri kita itu seperti diri yang bernilaikan Pancasila, karena kita sama-sama kita ketahui di dalam Pancasila itu dari kelima sila itu berurutan ya, memiliki makna tersendiri ya. Nah, tentunya di dalam remaja masjid nih Bang Panji ya, seperti apa sih kita harus menanamkan atau karakter dari Pancasila itu untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, itu seperti apa? Ya, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin mulai dulu dari awal mula munculnya Pancasila ya. Tentunya saya mulai dari fakta historis atau sejarahnya secara singkat, yaitu Pancasila yang nanti akan saya hubungkan dengan peran Pancasila terhadap remaja masjid ataupun pemuda-pemuda milenial sekarang ya. Ya, Pancasila mungkin kita baru-baru tahu itu sejak sejak Indonesia merdeka ya di tahun 1945, tapi pada mulanya Pancasila itu sudah ada sejak zaman-zaman dahulu, sejak zaman kerajaan-kerajaan, tentunya pada zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya sudah ada. Tentunya juga tertulis di dalam kitab-kitabnya tersendiri, yaitu di kitab kalau tidak salah kitab Kertagama atau yang dikarang oleh Empu Prapanca, dan juga kalau tidak salah di kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular ya pada zaman masa kerajaan Majapahit. Nah, dulu sudah ada Pancasila pada zaman kerajaan ya, pada zaman kerajaan dulu sudah ada, tapi dalam pelaksanaannya namanya itu beda. Namanya beda, pelaksanaannya sama seperti sekarang, tapi namanya itu saja yang beda. Kalau pada zaman Majapahit itu namanya kalau diartikan itu batu yang tersusun. 5 itu Pancasila itu batu yang tersusun. Kalau di dalam kitab Empu Tantular yang nama kitabnya itu Sutasoma. Nah, kemudian sekarang ini kita kenal dengan Pancasila. Pancasila itu berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu adalah dasar ya. Jadi adalah 5 dasar ya Pancasila. Kemudian di masa kemerdekaan sudah ada sejak Jepang menjajah Indonesia selama kurang lebih 2 atau 3 tahun lebih, 2 tahun lebih ya, di tahun 1944 ya, Jepang terutama jenderalnya atau perdana menterinya sudah mulai menyerahkan diri ya, sudah menyerahkan diri kepada Indonesia untuk segera merdeka ya pada tahun 1944 September kalau tidak salah, namanya Kiyosaki, Jenderal Kiyosaki yang sudah ingin menyerahkan dirinya kalau mereka sudah mengakui kekalahan.
kepada Indonesia. Indonesia, Nah, ya. kemudian selanjutnya ya teman-teman semua, setelah itu dibentuklah ya pada tanggal kalau tidak salah itu April sudah mulai dibentuk yang namanya BPUPKI, Badan Penyelenggara Panitia Persepak Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokiratsu Genbi Kyosakai. Nah, jadi BPUPKI itu sudah mulai dibentuk pada tahun 1945 April ya. Akhir kalau tidak salah. Kemudian di akhir bulan Mei itu dibentuk lagi yang namanya sidang lanjutan. Kalau tidak salah tanggal 28 sampai 1 Juni ya, 28 sampai 1 Juni itu sidang pemantapan atau pembentukan filosofi grondslag kalau dalam bahasa Belanda itu ya, atau pembentukan dasar negara dalam bahasa Belanda. Itu sudah didesak oleh pihak pemerintah Jepang untuk segera membentuk Pancasila atau filosofi negaranya ya, falsafah negaranya. Nah, kemudian daripada itu di tahun 1945 akhir Mei dan juga awal Juni sekarang ya, sebelumnya Pancasila itu sudah digagas oleh 5 founding father kita. Bapak Muhammad Yamin sudah pernah menggagas Pancasila, Bapak Muhammad Hatta, kemudian Bapak Insinyur Soekarno sudah pernah menggagas Pancasila, tapi semuanya di take down, tidak diterima. Kemudian terakhir itu ada Pancasila. Terakhir Pancasila pengukuhannya itu di tanggal berapa ya, kalau tidak salah tanggal 1 Juni ya, tanggal 31 itu Mei ya? Iya Mei, akhir Mei ya, sudah mulai dimantapkan lagi pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Muhammad Yamin menyebutnya Jakarta Charter ya. Kemudian disahkan di situ pada akhir Mei, tanggal 1-nya Pancasila diproklamasikan 1 Juni. Nah, di akhir Mei itu Pancasila bukan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi Pancasila itu artinya yang kalau tidak salah itu saya lupa juga, kewajiban menjalankan syariat Islam menjalankan syariat Islam berdasarkan bagi pemeluknya berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu sila pertama sebelum dirubah di Piagam Jakarta kemarin ya, pada tahun 1945. Nah, kemudian setelah disahkan sudah langsunglah diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945. Nah, disitulah kita sekarang anggap itu sebagai hari lahirnya Pancasila, di mana Pancasila sudah mulai lahir. Yang kemudian di hari sebelumnya Pancasila itu belum sempurna, kemudian disempurnakan lagi oleh beberapa kalangan ulama dan juga founding father kita, bapak-bapak para pendiri bangsa kita ya. Tentunya juga mungkin teman-teman masih ingat ada beberapa ada 9 panitia 9, ada panitia 9, ada panitia 8 yang daripada mereka itu banyak dari kalangan muda dan juga kalangan tua. Dan juga ada juga dari sana para kiai dan ulama kita yang berperan penting dalam pembentukan Pancasila, terutama itu dari Partai Masyumi sebelum Indonesia Merdeka. Itu sudah sebelum Indonesia Merdeka, Masyumi itu sudah ada ya setelah Indonesia Merdeka pada tahun 1946-an. Nah, jadi banyak ulama-ulama dari sana yang juga ikut menggagas, juga bukan cuma dari Islam tapi juga dari kalangan non-Islam, Kristen dan juga agama-agama Katolik juga ikut membantu dalam menggagas Pancasila tersebut. Jadi Pancasila tersebut ya, dari sila pertama sampai sila terakhir ya sudah mulai sempurna. Kalau saya masih ingat itu pendapat dari Mufti Mekah, dia mengapresiasi Pancasila itu ya. Mengapresiasi Pancasila itu ya karena sudah sangat cukup sekali, sangat bagus sekali untuk diterapkan di dalam lingkungan dalam Indonesia itu sendiri ya. Karena kompleksitas dari filosofinya itu luar biasa untuk dapat dilaksanakan ya. Jadi itulah mengapa dari tema ini ya, peran bagi pemuda itu terhadap implikasi Pancasila terhadap pemuda itu sangat penting sekali, sangat bagus sekali. Dan pemuda sekarang ini diharapkan harus berketuhanan yang Maha Esa, harus memiliki Tuhan dan juga harus harus mencerminkan dia itu mempunyai Tuhan dan dia harus memaknai apa itu Tuhannya sendiri. Dan kalau saya merujuk dari pendapatnya Muhammad Hatta dari sila pertama itu ya, sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi
kalau kata Muhammad Hatta itu berkaitan dengan nilai moral ya, moral atau etika. Ya, jadi ketuhanan Maha Esa itu berkaitan dengan moral ataupun etika. Tapi kalau kita kaitkan dalam agama Islam, ketuhanan Maha Esa kita bisa relevansikan dengan, kita kaitkan dengan surah Al-Ikhlas ayat pertama itu, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Esa. Jadi ketuhanan Maha Esa itu, Esa itu adalah satu atau ahad. Jadi dalam surah Al-Ikhlas jelas Allah katakan Allah itu adalah Esa. Ya, jadi di sini kita tidak bisa tidak bisa mendiskriminasikan atau mendiskreditkan orang-orang yang multi Tuhan atau multi taste atau banyak Tuhan ya, seperti agama-agama mungkin agama Kristen yang beranggapan Trinitas ataupun lainnya yang menganggapan banyak Tuhan atau Trimurti. Jadi di sini kita yang ya menganut paham monoteis atau satu Tuhan, kita jangan sampai mendiskreditkan atau kita mendiskriminasikan atau kita memberikan hinaan atau celaan kepada teman-teman kita yang berbeda agama itu ya. Jadi di sini Pancasila yang sila pertama ini berkaitan dengan moral dan ataupun juga etika. Kita diharapkan untuk memiliki wawasan keagamaan yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama itu sendiri. Ya, jadi di sini agama Islam itu sangat rahmatan lil alamin ya, agama yang rahmatan lil alamin dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada setiap masyarakat, setiap apapun yang ada di sekitarnya, baik itu manusia, hewan dan sebagainya. Jadi itu rahmat bagi alam semesta, itu rahmatan lil alamin. Jadi cerminan dari sila pertama itu ya, peran bagi pemuda masjid itu agar tetap menjaga toleransi antar umat beragama dan jangan saling mencemooh, saling menghina. Oh, ini sila pertama ini ketuhanan Maha Esa ya, kalian itu agama yang menganut banyak paham Tuhan ya, politeis atau banyak agama ya, atau Trimurti atau Trinitas ya, tidak gitu. Kita jangan sampai begitu, karena mereka juga masih beranggapan bahwa Tuhan mereka adalah satu ya, sama seperti kita yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu, seperti yang ditulis dalam yang Allah firmankan dalam surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian mungkin itu peran secara singkat dari saya. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan enggak? Oke ya. Nah, jadi Sumik Lovers dan juga para pendengar kita ya, mungkin sore hari ini sudah prepare ya, dari tadi nungguin kapan nih Kak Panjinya masuk gitu ya. Nah, jadi untuk di sila pertama itu sudah jelas sekali bahwa kita harus toleransi antar umat beragama ya, Bang Panji ya. Nah, di selanjutnya ini sama-sama kita ketahui bahwa Pancasila itu ada 5 ya. Nah, jangan sampai nggak tahu ya, nanti ada dadakan nih teman-temannya bertanya, nguji nyali Anda mengenai hari ini. Biasanya ini banyak sekali konten-konten kreator ya, ini dadakan, jangan sampai Anda lupa, jangan sampai Anda terjebak di dalamnya ya. Dan juga nih membahas peranan remaja masjid tadi ya. Ini kira-kira nih seberapa penting remaja masjid itu untuk membangun dirinya atau menjadikan dirinya itu orang yang bernilai atau berkarakter Pancasila. Nah, dan juga nih Bang Panji, dari pandangan Bang Panji itu kalau kita ngomongin masalah karakter ya. Nah, karakter ini kan merupakan ciri khas dari seseorang ya. Nah, seperti apa sih seseorang itu yang di dirinya itu memiliki nilai Pancasila kayak gitu dalam diri seseorang tersebut? Ya, jadi sebelumnya mungkin saya ingin perkenalkan terlebih dahulu bahwa di desa kami, khususnya desa Dusun 1, desa Pangkalan Panji itu, kami termasuk dalam bagian kampung Pancasila ya, atau pelopor Pancasila. Jadi di sini di dalam desa tersebut ada tertulis di spanduk bahwa siapapun yang masuk ke kawasan Pancasila itu harus hafal ya nama Pancasila, wajib hafal Pancasila. Tapi menurut saya itu merupakan klausul yang agak kurang tepat ya, atau kata-kata yang kurang tepat. Tapi yang lebih tepat itu Anda memasuki kawasan yang wajib memaknai Pancasila. Iya, benar. Harus memaknai Pancasila, karena kalau hafal kemungkinan semua orang akan menghafal gitu ya. Tapi kalau memaknai, nggak semua orang ini bisa memaknai dari nilai Pancasila itu sendiri nih. Jadi tentunya banyak yang hafal, tentunya banyak juga yang hafal Quran, banyak yang mungkin pernah Nabi SAW bersabda dulu ya pada para sahabat, nanti akan datang di antara kalian sekelompok kaum pemuda atau golongan ya, yang mereka itu banyak hafalan Qur'annya,
mereka tuh sholatnya banyak, sholat wajibnya bagus, sholat sunnahnya banyak, puasa wajibnya bagus, puasa sunnahnya banyak, tapi mereka itu rajin membunuh orang, mengkafir-kafirkan orang sesama muslimnya. Nah, itulah orang yang akan kalian temukan dan itulah orang yang Allah murkai. Nah, di sini orang-orang tersebut pada zamannya Abu Bakar belum ada, pada zamannya Umar belum ada, pada zamannya Utsman bin Affan belum ada, pada zamannya Ali bin Abi Thalib mulai ada itu. Ya, itu kelompok pemuda itu kelompok yang bisa disebut sebagai kelompok Khawarij ya, kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan, dan Rasulullah juga pernah berkata bahwa kelompok itu membaca Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Ya, artinya dia tidak membaca Quran tapi tidak dia maknai dalam kehidupannya, dia lakukan sebagaimana mestinya apa yang Allah firman dalamnya. Dia hanya segera menghafal tapi tidak melakukannya apa yang Allah perintahkan. Jadi bahwa benar ada dalam Al-Quran bahwa banyak yang mengatakan bahwa dilarang untuk membunuh saudara muslim ya, dan juga dilarang juga membunuh orang-orang yang kafir. Kalaupun mereka mengganggu kita ya boleh, tapi dengan catatan dengan ihsan, dengan kemanusiaan, dengan humanity kan. Itu jadi banyak orang yang hafal Quran tapi tidak memaknai. Sama juga kita yang menghafal Pancasila, hafal Pancasila tapi tidak memaknai dalam kehidupannya, ya itu juga sama dengan percuma ya kan. Nah, jadi berkaitan dengan seberapa penting sih pemuda itu ya terhadap Pancasila ini, perannya ya itu sangatlah penting ya, apalagi kita ini Pancasila ini sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Tentunya kalau kita lihat dari struktur ketatanegaraan bahwa Pancasila itu menduduki tingkat tertinggi. Ya, barang siapa juga yang membentuk suatu undang-undang ya itu harus juga sesuai dengan yang namanya Pancasila. Ya, konstitusi juga masih di bawah yang namanya Pancasila. Ya, kemudian dan lain sebagainya. Aturan-aturan lain juga masih di bawah yang Pancasila. Jadi di sini kalau kita mau membuat aturan-aturan, ya membuat aturan apapun itu harus bersesuai dengan apa yang ada dalam Pancasila. Ya, kemudian banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi di sini kita termasuk juga nilai kemanusiaan, ya kan. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini kita harus memanusiakan manusia. Kita jangan sampai mendiskreditkan manusia-manusia lain seperti kalau saya ingin mengutip pendapat dari teorinya Profesor Teguh Prasetyo bahwa dia pernah mencetuskan teori keadilan bermartabat ya. Teori keadilan bermartabat itu keadilan yang harus memperlihatkan kepentingan-kepentingan lain, jangan hanya kepentingan sendiri. Atau dalam bahasa Jawa itu ngewong-kewong ya kan. Kalau dalam bahasa kita itu ngurang-kurang kan. Nah, jadi kita itu jangan sampai mengecilkan hati orang lain dalam hal kemanusiaan itu ya. Rasa kemanusiaan kita ini harus dibangkitkan, apalagi kita sekarang banyak sekali isu-isu yang seperti LGBT kemarin yang mereka mau dimanusiakan dengan manusia lain ya kan. Mereka mau disetarakan dengan manusia lain untuk LGBT, tapi itu tidak sesuai dengan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jangan sampai kemanusiaan yang adil dan beradab itu menyingkirkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu saling berkaitan antara sila-sila satu dengan sila yang lain. Tentunya sila dua berkaitan dengan sila pertama, sila ketiga berkaitan dengan sila pertama. Jadi kalau kaum LGBT menganggap bahwa mereka itu harus mau dimanusiakan, mau dianggap adil, ya mereka harus kembali normal. Ya, harus kembali di mana fitrahnya itu ya mereka harus mencintai sesama bagaimana Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kalau laki-laki itu mencintai lawan jenisnya ya kan. Nah, begitupun juga lainnya, sebaliknya itu perempuan mencintai pria ya kan. Nah, jadi kalau mencintai sesama mereka itu anggaplah sama seperti penyimpangan lah ya, walaupun dianggap mereka itu ada seks ganda ya, tapi itu masih tidak dianggap bermoral ya. Jadi sama seperti kalau kita lihat dalam sejarah kaum Lut ya, atau kaumnya yang bernama kaum Lut itu, nama kaum Lut saya lupa. Nah, jadi di sini Allah firmankan di situ mereka ditumpahkan, mereka dihujani batu-batu dari langit. Nah, jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi harapan kita selaku pemuda ya jangan sampai kita terjerumus dari yang namanya LGBT. Dan kita dari kaum pemuda tentunya dari Irma ya
sebagai fasilitator, sebagai penyedia kepada masyarakat atau umat untuk memberikan dakwah-dakwah yang terbaik, itu menyelenggarakan syiar-syiar Islam atau memberikan suatu pencerahan yang terbaik bagi masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan. Nah, sekarang kita sudah mulai panas dengan yang namanya LGBT, jadi saya harap anak-anak remaja masjid berperan penting untuk menjadi promotor atau motivator lah ya, promotor untuk teman-temannya, penggerak untuk menolak yang namanya LGBT ya, mengajak yang lain untuk menolak LGBT ya kan. Itu karena di wilayah kita ada beberapa orang yang terindikasi dengan yang namanya cinta sesama jenis, jadi kita jangan sampai di wilayah Firma atau Irma itu terindikasi ada orang yang suka sesama jenis, itu yang mungkin kita hindarkan ya. Iya, apalagi kemarin itu sempat viral juga ya di Banyuasin khususnya ini, ada perempuan sesama perempuan ini karena dilandasi karena sakit hati kepada seorang pria gitu. Jadi beralih mencintai sesama jenis di Banyuasin. Di Banyuasin pernah dengar? Oh, jadi itu perempuan sesama perempuan. Iya, perempuan sama perempuan ini baru-baru minggu ini itu beritanya naik. Ternyata setelah diusut itu si dianya perempuan, setelah diselidiki alasannya karena sakit hati sama laki-laki. Oh, iya. Nah, ini sangat penting sekali dong kita untuk mencari tahu ya sebelum bergaul dengan orang atau sebelum suka sama seseorang ini ya Bang Panji ya. Karena kita nggak mungkin dong sudah tahu dia perempuan masih nekat gitu ya untuk menjalin hubungan spesial. Karena kalau kita menjalin hubungan itu kalau ada batasan kayak gitu ya, mungkin sebatas sahabat, sebatas teman itu nggak masalah. Tapi kalau sudah sebatas suka sama suka, takutnya nanti ke hubungan yang lebih serius kayak gitu ya. Jadi ibaratnya itu kita harus membatasi diri ya kepada sesama jenis. Nah, kebanyakan juga dari yang cinta sesama jenis itu mereka yang ada yang bawaan lahir, ada juga yang faktor lingkungan. Jadi kita juga harus hindari lingkungan kita yang sebagaimana, dan tentulah bagi teman-teman yang ingin hijrah ya tentu hijrahlah sebagaimana mestinya yang Allah firman yang dengan jalan-jalan yang benar ya. Mungkin kalau teman-teman juga yang ingin hijrah, silakan nanti kalau mau gabung ke Firma atau Irma silakan mendekat ke masjid-masjidnya agar teman-teman terhindar dari pergaulan bebas, pergaulan yang merusak ya. Tentunya itu ya yang merusak itu psikis dan otak, saraf otak dan juga nafsu seksnya ya yang merusak. Jadi mulai hitam itu hatinya dan juga pikirannya, agak sulit diobati kecuali ada yang saya pernah nonton ruqyah itu ya harus diruqyah. Itu yang bagi mereka yang mungkin punya seks menyimpang itu mereka menuntut keadilan ya. Tapi kita tidak bisa memberikan keadilan bagi mereka. Tetap mereka adalah saudara kita yang harus kita lindungi hak-hak mereka. Dan juga ada unsur pidana yang diberikan kepada mereka. Kita tidak bisa memberikan pidana, baik itu pidana yang menghukum mereka langsung seperti membunuh dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterapkan yang dijelaskan dalam Quran maupun hadis. Tapi di sini kita sebagai selaku warga negara yang baik, kita juga harus menuntun bagaimana mereka juga harus bisa menerima keadaan, harus mereka bisa kita sadarkan sebagaimana manusia normal biasa atau yang lainnya ya kan. Itu untuk yang sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Kak. Oke ya. Nah, kalau ngomongin masalah tadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya, ini masih di ranah yang kita takut-takutin ya. Seperti LGBT tadi ataupun juga kekerasan lainnya, pembunuhan ya, yang ini seringkali terjadi bahkan di lingkungan kita sendiri itu sering kita dengar hal-hal tersebut. Nah, sebagai remaja yang menaungi di bidang remaja masjid ya ini, kira-kira kalau nantinya atau kedepannya ini ada orang atau rekan-rekan yang seperti itu nih, langkah-langkah apa aja yang akan diambil untuk membina mereka kembali gitu? Ya,
untuk membina mereka kembali jika mereka terjerumus ya. Iya, jika terjerumus. Jika mereka terjerumus ke penyimpangan seksual. Ya mungkin kita agak sulit ya untuk membina mereka. Mungkin itu kembalinya ke pihak orang tua yang mungkin harus membawa anaknya ke mana ya, ke institusi khusus agar mereka benar-benar dibina ya. Kalau kita yang membina mereka mungkin belum keseriusan total ya. Walaupun mungkin kalau ada penyimpangan sedikit dari gerak-geriknya ya mungkin kita bisa nasihatkan sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah penyimpangannya sudah maksimal ya mungkin orang tua bisa menindaklanjuti untuk dikemkan mungkin, di madrasahkan mungkin, di tempat pondok pesantren. Nah mungkin dengan cara itu bisa diberikan pencerahan secara rohani bagi mereka yang mungkin mempunyai seks menyimpang. Kalau kita yang sekedar irma mungkin kita hanya memberikan motivasi, memberikan dorongan kalau ini merupakan suatu penyimpangan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, itu dia ya Sumek Lovers. Jadi buat Anda semua yang mungkin kalau ada orang di sekitar Anda yang melakukan penyimpangan itu jangan sampai Anda main hakim sendiri, karena sesuai dengan sila kedua ini kita harus bersifat kemanusiaan dan juga yang adil dan beradab. Jadi kalau ngomongin adab itu luas sekali jangkauannya ya. Jadi jangan sampai Anda melihat orang itu menyimpang Anda langsung main hakim. Nah takutnya nanti kita yang tadi pengennya melindungi malah terjerumus ke tindakan pidana, kita yang bakalan dipidana gitu ya. Iya Oke, Sumek Lovers manapun Anda berada, tentunya masih ditemani suaranya Bang Freddy Alberkio dan juga Bang Panji ya. Ini kita masih membahas seputar peranan remaja masjid dalam membangun dirinya kita itu sebagai manusia yang memiliki nilai karakteristik Pancasila. Nah, Panji ya, ini bagaimana sih kita harus menanamkan nih? Sejak kapan kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila khususnya di kalangan remaja-remaja? Karena kalau sejak dini ditanamkan itu ketika di remaja itu banyak sekali yang melakukan hal-hal yang menyimpang. Itu ada nggak solusi ketika kita sudah menanamkan nilai Pancasila sejak dini tapi remaja tersebut masih melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai Pancasila ini? Dari Panji sendiri ya, kira-kira ada nggak sih masukan atau motivasi buat kawan-kawan yang sudah terjerumus atau terjebak dari penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri nih? Ya mungkin saya lanjutkan lagi, tadi itu masih di sila kedua yaitu sila tentang kemanusiaan dan beradab, dan kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi di sini kita diperintahkan pada Pancasila itu sendiri untuk bersatu ya, jangan sampai kita bercerai-berai ya. Bagi teman-teman, bagi kita semua yang berbeda agama, yang berbeda suku, budaya dan bangsa, ya itu sudah Allah firmankan dalam Quran ya, bahwa kita sudah diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi maka dari itu kita harus bersatu atas nama kebangsaan itu sendiri, atas nama berkeluarga negara ya kan. Nah itu yang sila pertama. Kemudian yang sila keempat ya, sila pertama itu jadi kita jangan sampai bercerai-berai, untuk khususnya irmas ya, khususnya irmas jangan sampai kita bercerai-berai dan saling merangkul dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah pokoknya persaudaraan sama muslim dan persaudaraan sesama setanah air. Kemudian yang keempat yaitu persatuan Indonesia, kemanusiaan dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi di sini jika kita melihat dalil dari dalam Al-Qur'an itu sudah ada dalam surah Asy-Syura di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah ya. Dalam sila keempat ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah ya. Jangan sampai kita yang berorganisasi ini kita jangan sampai ada yang namanya miskomunikasi, jangan sampai ada yang tidak tahu info, jangan sampai tidak ada yang mungkin ada sesuatu hal yang buat kita itu clash bahasa gitu tuh kan. Nah, jangan sampai. Jadi di sini itulah yang diperlukan adanya musyawarah ya, musyawarah agar kita dapat menemukan titik masalah, ataupun mungkin kalau kita dalam organisasi ini kita
dalam rapat-rapat tertentu atau mungkin rapat-rapat yang lain sebagainya untuk melakukan sesuatu, agenda sesuatu, ya kita harus melalui rapat agar tidak ada yang namanya perbedaan pendapat ya dan sebagainya. Kalau pokoknya itu mencari solusi ya, mencari solusi ya, musyawarah atau ya. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah juga menyatakan bahwa Allah juga harus berlapang dada, kata Allah harus berlapang dada dalam bermusyawarah tersebut ya, karena dalam musyawarah tersebut ya kita juga harus menerima dengan lapang dada. Kalaupun pendapat kita tidak diterima ataupun mungkin pendapat kita ditolak ya kan, kita harus berlapang dada ya kan. Itulah yang namanya prinsip musyawarah. Ya, musyawarah dulu pernah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabat diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat mandiri ya, bersikap mandiri bahwa setelah beliau nanti meninggal dunia ya mereka harus menentukan pemimpinnya sendiri ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ya, ketika Rasulullah meninggal ya, naik Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, dan situ mulai ada keributan itu ya antara ahlul bait sama sahabat Nabi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Abu Bakar menjadi khalifah langsung tapi tanpa sepengetahuan ahlul bait ya kan. Di situ ahlul bait tidak diundang dalam syura penentuan khalifah ya setelah wafatnya Nabi. Ya, ahlul bait tidak diundang ya, sahabat para keluarga Nabi. Dan di situ Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq dalam waktu 6 bulan. Ya, tidak berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi di sini pecah yang namanya Wahabi ya, yang mungkin mereka itu menghina ahlul bait. Kemudian ada yang pecah juga yang namanya golongan Syiah ya, golongan mereka itu menghina para sahabat ya. Jadi di sini mereka yang ahlul bait menuntut kepada para sahabat, tentunya pada Abu Bakar, kenapa dia tidak diundang. Tentunya di sini ada alasan tertentu ya, kenapa ahlul bait tidak diundang, karena mungkin situ ada kondisi yang harus disesuaikan oleh para sahabat ya, kenapa mereka tidak diundang oleh para sahabat, yaitu para ahlul bait ya. Ada kondisi tertentu yang harus didesak, mereka tidak dapat diundang dalam syura ya. Nah, jadi di sini kita tidak bisa menjustifikasi ya, tidak bisa menjudge seseorang ya, apalagi itu kalangan para sahabat dan juga para kalangan ahlul bait ya. Mereka itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bermusyawarah syura ya. Kalaupun nanti Rasulullah wafat ya, Rasulullah memberi wasiat kepada ahlul baitnya untuk menjadi pemimpin. Yaitu Rasulullah juga tidak anggaplah Rasulullah itu tidak memberikan kepada umatnya itu mandiri ya. Kalaupun Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya setelah dia wafat, dan juga akan membingungkan umat juga ya, dan seterusnya membingungkan umat ya. Kalaupun nanti setelah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah, itu juga akan membingungkan, nanti penerusnya siapa setelah Ali bin Abi Thalib ya. Takutnya nanti akan bersistem seperti kerajaan ya, seperti dinasti ya. Nah, itu yang mungkin ditakutkan, akan ada timbul mungkin seperti autokrasi atau otoriter ya. Itu walaupun itu dalam kalangan para ahlul bait ya, itu yang mungkin berkaitan dengan sila keempat, yaitu tentang musyawarah ya kan, permusyawaratan yang adil dan beradab. Jadi kita selaku generasi muda ya, walaupun kita masih muda, darah kita masih lancar ya, jangan sampai kita ketika rapat atau musyawarah atau syura ya, kita panas-panasan ya, kita panas gontok-gontokan, kita ketika pendapat kita tidak diterima atau ditolak, kita mulai tersinggung. Nah, ini yang harus kita jauhi ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah itu harus berlapang dada, jangan sampai kita mulai memunculkan api kemarahan atau ketersinggungan itu ya, oleh karena sakit hati karena ditolak pendapatnya ya. Jadi ini sering kali itu yang terjadi ya. Iya. Ini ya dalam lingkungan organisasi itu sering terjadi. Terus juga saya pernah lihat dalam suatu video Dewan Perwakilan Rakyat ya, DPR juga pernah ketika pendapatnya tidak ditolak ya, mereka ada yang sampai membanting meja. Nah, itu merupakan salah satu etik yang tidak seharusnya dicontoh oleh kita, oleh kalangan kaum muda, walaupun dia itu menuntut untuk masyarakat ya, agar masyarakat itu
diperhatikan, tapi tidak dengan cara yang seperti itu ya, harus membanting meja agar pendapat diterima ya. Itu merupakan satu etika yang mungkin harus kita hindarkan bagi para pemuda, harus kita jauhkan etika seperti itu dalam berorganisasi, tentunya dalam seperti organisasi IRMA ini ya gitu. Iya. Oke, itu dia ya. Sobat Lovers, jadi sila keempat itu, jadi kita harus memutuskan sesuatu itu melalui musyawarah terlebih dahulu, yang sampai pengen didengarkan pendapat kita baik ya, Dak. Oke, ini tentunya ya kalau ngomongin masalah musyawarah untuk mendapatkan hasil yang disepakati semuanya, itu enggak semua orang bakalan menerima. Nah, ini tentunya ada tantangan sendiri ya. Nah, dan tentu ini Panji ya. Panji kan ini sebagai ketua forum ya. Jadi forum itu menaungi kawan-kawan yang lain dari beberapa tempat gitu ya. Nah, tentunya ada nggak sih tantangan dalam penerapan nilai Pancasila khususnya di dalam pemusyawaratan ini untuk mendapatkan jawaban yang rata gitu? Ya, tentunya banyak ya yang kita terima dalam hal ini. Ketika kita ingin memulai rapat, ya banyaklah yang tidak hadir ya kan. Dan juga ketika sudah mulai rapatnya sudah final, hasil rapat sudah final, ketika rapat tersebut ada yang komplain. Nah, ini yang kami sayangkan, kenapa yang itu tidak ikut itu tidak ikut ya kan, tidak hadir dalam rapat. Nah, jadi ini yang kalau dari saya kalau sudah diumumkan pada hari itu, kita harus kumpul dan kita rapat ya kan, rapat apalah itu kegiatannya. Ya itu sudah final putusannya, jangan sampai ada yang mungkin menggugat kembali, kenapa ini seperti ini, kami tidak tahu apa-apa, ya itu resiko sendiri ya kan. Jadi dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, kalaupun mereka banyak yang keberatan, ya mungkin kita harus dengarkan mereka selaku selaku negara yang menganut sistem demokrasi, ya kita harus menerima apapun itu. Dan mereka juga mempunyai hak dalam berorganisasi, ya kita harus menerima apapun yang menjadi keberatan dari mereka itu. Jadi itulah tadi, kalau dari saya itu merasa harus dalam keputusan tersebut, ketika dalam rapat adapun mungkin yang hadir cuma segelintir, separuh dari yang lebih banyak itu, ya mungkin itulah yang final, tapi tidak sefinal yang sebenar-benarnya final. Kalaupun mereka yang tidak setuju itu banyak, ya kita harus rombak lagi itu. Itu yang menjadi tantangan bagi kita itu. Jadi harus mencari solusi yang lain kayak gitu ya. Oke. Nah, ini udah sila keempat ya. Kita kayaknya sebentar lagi nih masuk waktu asar ya. Lanjut aja kita ke yang sila kelima. Sila kelima itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya di dalam surah Al-Qur'an itu banyak sekali tentang berbicara tentang keadilan. Allah murka bagi mereka yang tidak berlaku adil. Ya, tentunya juga Allah juga disebut sebagai Al-Adl, yang Maha Adil ya kan. Dan di sila kelima itu tentunya kami dalam mungkin saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum juga banyak menerima mungkin kemarin kami sudah pernah melakukan MCC atau Moot Court, pengadilan semu. Kami pernah membuat suatu tuntutan, dan itu harus sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa, demi keadilan ketuhanan Yang Maha Esa di dalam tuntutan. Kemudian juga hakim juga menentukan putusannya dalam harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan pengadilan itu di atasnya, di pojok kanan, pojok kiri tertulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu harus menjadi dasar pemikiran bagi para hakim dan juga para jaksa maupun para advokat dalam berjalan di lingkungan pengadilan, apalagi itu berkaitan dengan keadilan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian keadilan sosial itu ya, adil itu bagi kita semua, bukan hanya apa yang dirasakan oleh institusi seperti apa yang dirasakan oleh pengadilan ya kan, tidak, tapi keadilan itu apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, itu adil. Tapi bukan adil yang dirasakan oleh para hakim yang menentukan, yang memberikan putusan, ya. Dan para mereka yang memberikan, yang sudah mencapai keputusan, ya para mereka yang ingin mengajukan banding, kasasi ataupun lain sebagainya, mereka juga bisa, mungkin belum puas ya. Nah, itu bukti kalau keadilan itu bukan terletak dalam suatu pengadilan, tapi keadilan itu letaknya dalam diri manusia itu sendiri. Ya, contoh misalnya kita ada seorang tua
Ya, orang tua memberikan, orang tua punya dua orang anak. Anak pertama itu sekolah ya SMA, kemudian anaknya yang terkecil itu bungsunya sekolah SMP atau SD lah, SD. Nah, orang tua tersebut memberikan uang sebesar, dalam sehari memberikan uang sebesar 100.000 untuk anak-anaknya. Untuk anak SMA diberikannya uang 100.000 uang saku. Kemudian untuk anak yang SD itu diberikan uang 100.000 juga. Nah, itu adil bagi kita. Ya, kalau lihat itu adil, tapi tidak seimbang. Ya, jadi di sini di samping ada keadilan, ada rasa keadilan, itu juga harus ada keseimbangan yang harus kita sesuaikan ya. Harus seimbang. Jadi kalau si adik itu ya mendapatkan uang 100.000 ya disamaratakan kepada kakaknya, itu tidak adil. Mungkin yang untung itu adiknya, kakaknya mungkin merasa keberatan gitu ya, kok sama ya, karena itu jadi keadilan itu ya sama juga kita di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan berorganisasi juga ya, kita harus memberikan rasa keadilan yang sebenar-benarnya itu kan kepada teman-teman Forum Irma ya kan, apapun mungkin yang seperti yang kita katakan tadi dalam sila kedua, dalam sila keempat itu dalam hal rapat ya kan, dan juga lain sebagainya. Pertimbangan juga harus adil. Keduanya siapa apapun mereka yang berpendapat ya kita harus dengar ya. Seperti yang mungkin mungkin saya agak banyak bawa ilmu hukum ya. Kalau dalam hukum acara tuh ya hakim harus mendengarkan para pihak. Kalau tidak mendengarkan para pihak ya mungkin agak susah dalam penentuan keputusannya. Sama seperti juga kita rapat ya. Kita rapat juga harus mendengarkan para pihak yang berpendapat. Kalau tidak mendengarkan para pihak yang berpendapat ya, prinsip demokrasi dalam berorganisasi itu ya kita agak pincang gitu ya. Iya, agak miring sebelah ya. Ya, jadi di sini saya itu kalau dalam berorganisasi itu asasnya itu harus demokrasi ya. Kalau tidak demokrasi ya kita ya pasti banyak yang mencibir saya dari belakang itu. Jadi demokrasi itu ibaratnya kita harus mendengarkan para pihak, kemudian harus balance antara pendapat sendiri dan pendapat orang. Jadi saya tidak banyak, kalaupun ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, kita harus harus menyampaikan dalam forum sesampai mereka yang mungkin deadline-nya, mungkin kemarin saya ingin mengajak kumpul ya, rapat, tapi mereka semua merasa dadakan. Nah, ini merupakan mungkin tidak adil ya, tidak adil bagi mereka dan juga saya. Saya merasa adil kalau saya itu bisa menyempatkan diri, tapi mereka merasa tidak adil karena mereka merasa itu dadakan. Ya, dadakan ngabarinya ya. Jadi inilah keadilan yang mungkin dalam prinsip berorganisasi ya, itu Kak. Iya, oke. Itu dia ya Sumek Lovers. Jadi untuk menyimpulkan dari nilai Pancasila ini sangat penting sekali ya. Tentunya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari biar kita bisa memahami dan juga memaknai dari sila 1 sampai ke 5 ini, biar kita tidak terjerumus dari hal-hal yang menyimpang ini. Boleh Bang Panji kalau ada kesimpulan yang mungkin ingin disampaikan kepada pendengar kita atau juga kepada kalangan-kalangan milenial lain. Oke, untuk closing statement saya atau penutupan dari saya itu kita harus dalam bagi para kaum pemuda ini ya, kita harus aktif dalam bermasyarakat, sosial maupun sosial masyarakat ya. Dalam kegiatan sosial kita harus aktif. Tidak hanya kita aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah ya, seperti kemarin kita melakukan di minggu kemarin kita melakukan dakwah atau bakti sosial di Panti Asuhan Bunda Tanggal-Bala ya. Nah, di sana kita bicara soal dan juga kita menonton bareng film Yesus Kristus, penyaliban Yesus Kristus ya, dalam versi Islam dan Kristen. Nah, di sana saya juga menyampaikan kepada teman-teman, adik-adik juga ya, bahwa kita harus menjauhi diri dengan yang namanya misionaris ya. Kalaupun nanti ada misionaris masuk ke desa, ya kita harus berhati-hati ya. Itu. Jadi di sini ada kalangan misionaris yang, mohon maaf mungkin saya sebagai tambahan, misionaris yang gencar ingin memurtadkan ya dengan cara apapun itu. Dulu mereka melakukan misionaris dengan cara memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. Kalau sekarang mereka sudah memberanikan diri untuk masuk ke yayasan, masuk ke pondok pesantren juga, mereka juga berani karena ada dalam kitab mereka karangan dalam bahasa Arab, yaitu yang namanya Al-Kitabul Muqaddas. Jadi di sini kita harus hati-hati
kepada mereka. Dan juga ini sebagai Irma juga mengantisipasi ini ya. Irma juga mengantisipasi ini, kita juga harus mendakwahkan Islam itu dengan mereka yang agar terjauhkan dari yang namanya pemurtadan ya. Dan kita harus hindarkan itu. Ya sesuai dengan sila pertama ya. Sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Kita juga harus di samping kita menghargai, ya kita juga harus menolak keyakinan apapun itu. Ya kalau mereka menyebarkan keyakinan mereka kepada seluruh penjuru dunia. Kalau saya ingin mengutip dalam kitab mereka itu, sebarkan dalam kepada seluruh makhluk. Nah, tapi kalau Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama, dalam berislam ya kan. Saya lupa itu dalam surah apa itu. Tapi dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, itu jadi peran Irma sangat penting dalam lahirnya Pancasila ini ya. Karena Pancasila ini merupakan salah satu grondslag atau dalam bahasa Belanda itu grondslag ya, atau filosofi atau landasan cara berpikir bangsa ini ke depan bagaimana ya. Jadi itu Pancasila. Kita harus pokok pikiran kita ya, kita yang berorganisasi, kita yang berwarga negara harus memfokuskan diri kita dengan landasan berpikir Pancasilais ya. Pancasilais itu kita yang di dalam diri kita sudah menanamkan rasa Pancasila, itu Pancasilais. Ya kita ada seorang yang Pancasila yang sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, itu Pancasilais itu. Mungkin cukup ya. Itu aja ya. Oke ya, Sumiglobers dimanapun Anda berada, tentunya kita tuntaskan sampai di sini. Nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya. Oke. Di program-program berikutnya dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Dan buat Anda semua yang mungkin saat ini tengah beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.